Kos-kosan itu berdiri di ujung gang sempit dekat kampus, antara toko fotokopi yang selalu buka dan warung mie langganan mahasiswa. Bangunannya tua, catnya mengelupas, genteng beberapa yang retak, dan di sudut halaman tumbuh pohon asam kecil yang daunnya selalu rontok seperti menandai waktu. Harga sewanya murah, terlalu murah untuk ukuran dekat kampus, sehingga selalu penuh. Papan nama di depan hanya bertuliskan Kos Putri dan campur dengan huruf pudar yang hampir tak terbaca. Dava baru saja diterima di sebuah jurusan di kota itu. Uang kiriman orang tua pas-pasan. Jadilah pilihan kos ini terasa seperti keberuntungan. Satu kamar berukuran kecil, cukup untuk kasur, meja belajar, dan lemari yang sudah reot. Hawa malam di Semarang membuat jendela selalu sedikit terbuka. Suara kendaraan dan lengit-lengit kota yang tak pernah banner-banner sunyi masuk lewat celah itu. Pemilik kos, Busari, orang Jawa setengah baya dengan wajah yang ramah, tapi ada sesuatu yang membuatnya tak pernah banner-banner lepas tersenyum. Ia menyambut Dava dengan segelas teh manis, dan senyum yang menurut Dava terlalu sering muncul. Di sini keluarga, katanya. Tenang saja nak, banyak anak kos yang sudah lama. Nada suaranya hangat, sementara matanya sesaat menatap jauh ke arah pohon di halaman seperti memeriksa sesuatu yang tidak kelihatan. Di kamar yang bersebelahan, tinggal 3 orang yang langsung membuat Dava merasa seperti ada teman. Nina, Rina, dan Ari. Nina ceria dan vokal, sering tertawa sampai suaranya menggaung di gang. Rina pendiam, matanya cenderung menatap lantai atau buku, tetapi saat ia bicara, kata-katanya selalu tepat. Ari mahasiswa teknik yang selalu membawa bau oli dari bengkel tempatnya kerja paruh waktu. Mereka menerima Dava dengan mudah, karena di kos ini, satu wajah baru selalu diterima, seperti bagian dari ritus. Malam pertama Dava dihabiskan dengan berbagi kerupuk dan cerita tentang dosen yang galak, sampai lampu gang di luar mati, meninggalkan suara detak jam dinding sebagai pengisi. Beberapa minggu berlalu, rutinitas kos itu membentuk pola yang nyaman. Makan bareng di dapur kecil, berangkat kuliah bersama, dan pulang ke kamar yang sederhana. Namun, ada hal-hal kecil yang membuat Dava tidak bisa beralih dari perasaan gelisah. Seorang penghuni lama, Bayu, tiba-tiba menghilang. Sekitar 2 minggu setelah Dava tiba, pertama yang muncul hanya rumor. Dia pulang kampung, lagi magang jauh. Ayo, jangan ikut campur. Tapi barang-barangnya tetap ada di lemari. Handuknya tergantung, tempat minumnya masih di meja. Ketika Rina bertanya ke Busari, jawaban yang diberikan terlalu cepat dan rapi. Kadang, orang pergi begitu saja. Dunia ini penuh jalan, kata Busari sambil menepuk punggung Rina. Rina menahan tanya, tetapi matanya berkaca-kaca. Malam itu, di meja makan bersama yang remang, mereka mencoba mengabaikan kekosongan satu piring makanan, satu kursi yang selalu kosong. Dava memperhatikan pola itu. Satu kamar kosong, satu kotak surat yang tak diambil, satu handuk yang masih bau sabun. Lalu, minggu berikutnya, satu lagi penghuni menghilang. Seorang mahasiswi baru bernama Sinta yang terlihat sering membaca di pojok kamar. Kali ini, ketidakhadirannya lebih mencolok. Tumanmen menemukan buku catatannya terbuka di meja belajar. Tulisan berhenti di tengah kalimat, dan ponselnya padam tanpa diisi ulang. Sekali lagi, Busari tenang. Mungkin dia ikut komunitas di luar kota, katanya. Tidak ada polisi yang datang, tidak ada tanya-tanya dari tetangga. Suasana di kos berubah tipis, seperti kain yang digerakkan angin. Tidak banyak, tapi terasa. Beberapa penghuni mulai menutup jendelanya rapat-rapat. Nina, yang biasanya bercanda, sering termenung sampai senja. Suatu malam, Dava menemukan bekas pijakan kecil di tanah dekat pohon asam. Jejak yang berbeda dari jejak sepatu biasa, seperti rentetan titik-titik yang lembut, seolah ada sesuatu
yang berjalan tanpa berat. Dava tidak berani memberitahu siapapun. Ia menaruh sepatu di depan pintu kamar malam itu. Jaga-jaga di balik semua itu. Desas-desus lama berputar dalam bisik-bisik tentang pesugihan. Di warung kopi depan kampus, beberapa orang tua dan penjaga kios saling bertukar cerita tentang praktik-praktik yang aneh. Tidak semua orang percaya, tapi Dava mendengar satu nama berkali-kali. Pesugihan halus. Mereka berbicara setengah berbisik. Bagaimana beberapa orang mendapatkan rezeki. Tiba-tiba, rumah baru, usaha yang berkembang tanpa kerja keras masuk akal. Sebagai gantinya, mereka membayar sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tidak boleh diceritakan terang-terangan. Pikiran itu menggerogoti malam-malam Dava. Ia mengamati Busari dari jauh. Bagaimana setiba pagi sering ada paket makanan yang tidak dimakan oleh siapapun. Bagaimana ia sempat memindahkan meja lantai 1 malam dengan gerakan yang terkesan seperti ritual. Bagaimana terkadang ia menatap pohon asam seperti berdialog. Semua itu bisa jadi kebetulan. Namun, ketika tetangga kos di ujung gang, Pak Harun, ikut berbicara bahwa beberapa tahun lalu Busari tiba-tiba mampu merenovasi bagian belakang rumah tanpa pinjaman. Dava mulai menghubungkan titik-titik itu. Rina, yang biasanya tertutup, suatu senja memanggil Dava. "Kamu juga merasakannya kan?" katanya pelan sambil menutup tirai kamar. Ada yang tidak wajar dengan kos ini. Matanya memancarkan ketegangan. Mereka membandingkan hilangnya Bayu dan Sinta, keheningan orang-orang yang pergi, serta perubahan Busari. Nina mendengarkan, namun ia memilih lebih banyak diam. Ari tetap skeptis. Ia melipat tangannya, bilang, "Mungkin itu hanya kebetulan dan rasa takut mahasiswa baru saja." Namun bahkan Ari, di balik sikapnya yang santai, sesekali menatap ke arah dapur ketika Busari memasak sendiri di malam hari. Suatu malam, Dava tak bisa tidur. Suara jangkrik di luar mengiringi langkahnya menuju dapur untuk mengambil air. Di sudut cahaya yang remang dari lampu jalan, ia melihat Busari duduk di meja makan, memegang sesuatu yang dibungkus kain tipis. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara seperti gumaman halus membuatnya berhenti. Bunyi itu bukan bahasa yang dikenalnya, seperti bisik yang mengulang frase lama. Ketika Busari menoleh, wajahnya ramah seperti biasa. Namun, ada kilau di matanya yang membuat Dava merasakan hawa dingin. "Dava, nak, kenapa belum tidur?" tanya Busari. Suaranya biasa saja, tetapi Dava melihat bapak ibu kos itu menaruh bungkusan di tempat sampah, lalu membuang isinya ke dalam selokan. Ia berlagak biasa dan mengambil air. Di dalamnya, samar, Dava melihat sesuatu yang membuatnya mual. Bukan berupa wujud yang jelas, namun bau yang aneh, seperti rempah yang terlalu kuat dipadu sesuatu yang getir. Dava menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Sejak malam itu, sesuatu bergeser. Rasa aman yang tipis di kos mulai terkikis. Dava tidak lagi yakin pada penjelasan sederhana. Ia mulai menulis hal-hal kecil di buku catatannya. Tanggal, nama yang hilang, kebiasaan Busari, barang-barang yang tertinggal. Ia tahu satu hal, jika ini memang sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan, ia dan teman-temannya harus berhati-hati. Namun, rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk mengerti mengalahkan rasa takut di sela kipas angin yang berdengung. Dava memandangi jendela dan pohon asam yang daunnya berguguran perlahan. Di bawah pepohonan itu, seolah tersembunyi, ada sesuatu menunggu, bukan sekadar manusia atau hewan. Sesuatu yang menerima suguhan tanpa suara yang dapat dijelaskan. Dava menutup buku catatannya. Tilet angin membawa suara samar percakapan dari warung. Tawa yang tidak tahu apa yang akan menimpa.
Langkah-langkah kecil di halaman, tak terlihat, tak terdengar oleh yang lain. Dan satu pintu kamar yang ditinggalkan sedikit terbuka, seperti undangan. Dava mematung, merasakan napas kota kecil itu berubah. Ia tidak tahu apa yang sedang dimulai. Hanya tahu suatu rahasia lama sedang terjaga kembali. Dan rumah kos murah di ujung gang itu bukan lagi tempat transit bagi mahasiswa saja. Ia perlahan menutup lampu, menahan napas, dan berharap esok pagi masih sama. Namun di bawah harapan itu tersimpan ketakutan bahwa sesuatu sedang menyiapkan suguhan lain. Malam demi malam berlalu, dan Dava semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di kos itu. Bukan hanya karena hilangnya dua penghuni, tetapi karena perasaan diam-diam diawasi yang semakin kuat setiap kali lewat ruang tengah, terutama saat melewati dapur tempat yang seolah memiliki urat nadi tersendiri. Berdenyut saat malam datang. Suatu malam, hujan turun pelan. Rina mengetuk pintu kamar Dava sambil membawa selimut. Kamar sebelah bocor, bisiknya. Aku tidur di sini aja. Ya, Dava mempersilakan, dan mereka tidur dengan lampu redup. Nina dan Ari sudah tertidur di kamar masing-masing. Menjelang pukul 2 dini hari, Dava terbangun. Bukan karena suara hujan, tetapi karena pintu dapur terbuka sedikit dan kembali tertutup perlahan. Seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Dia menahan napas. Rina yang tadinya tidur, tiba-tiba menggeliat dan membuka mata. "Kamu dengar juga?" Ia berbisik tanpa menoleh. Dava mengangguk. Bersama-sama mereka memandangi pintu dapur yang tergoyang pelan, seperti ada seseorang mondar-mandir. Tapi semua penghuni tidur. Busari biasanya sudah mengunci kamarnya jam 9 malam. Pintu itu kemudian berhenti, bergerak, sunyi. Namun rasa ngeri itu tetap tinggal di dada mereka, menggantung seperti kabut keesokan harinya. Saat semua hendak berangkat kuliah, Dava memperhatikan sesuatu. Pintu kamar Bayu penghuni pertama yang hilang tiba-tiba tertutup rapat, bahkan dikunci dengan gembok baru. Padahal sebelumnya pintu itu selalu dibiarkan setengah terbuka. "Bu, kok dikunci?" tanya Nina. Bu Sari tersenyum, kali ini tanpa menatap mereka. "Barang-barang Bayu ada yang mau diambil keluarganya," jawabnya pelan. Tapi kalimat itu tidak selaras dengan fakta. Tidak ada seorang pun yang terlihat datang. Tidak ada suara obrolan dengan keluarga. Tidak ada kotak atau koper yang dibawa pergi. Bahkan ketika mereka pulang sore itu, gembok di pintu Bayu masih tergantung, tak berubah posisi. Rina memegang lengannya sendiri, merasakan bulu romanya meremang. "Aku mimpi aneh semalam," ada yang mengetuk dari dalam kamar itu. "Jangan bahas yang begitu," potong Ari cepat, tapi nadanya terdengar gugup. Sore berikutnya, Dava pulang lebih cepat dari kuliah. Kos dalam keadaan sepi, tak ada suara penghuni lain. Namun dari dapur, ia mencium aroma tajam seperti rempah dengan bau besi yang samar. Ketika ia melongok ke dalam dapur, meja makan penuh dengan benda-benda aneh yang tersusun rapi, semangkuk nasi putih, secangkir teh yang masih hangat, dan sepotong daging kecil berwarna pucat yang tidak seperti daging ayam atau sapi. Tidak ada piring lain, tidak ada bekas memasak, tidak ada suara siapapun. Seolah-olah sajian itu muncul sendiri. Saat Dava mendekat, ia merasakan hawa dingin seperti angin dari arah pintu belakang. Ia memeriksa gagangnya tertutup rapat, tapi gagangnya bergetar halus. Ceklek. Lampu dapur mendadak berkedip. Dava mundur spontan, menahan napas. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuatnya yakin ada sesuatu di luar dapur atau di dalam rumah ini yang menerima suguhan itu. Ia berlari ke kamarnya sebelum Bu Sari pulang. Malamnya, mereka berkumpul di kamar Nina. Wajah Nina letih dan tangannya gemetaran ketika memegang cangkir kopi.
Aku mau bilang dari dulu, katanya perlahan. Tapi aku takut kalian pikir aku gila. Rina memegang tangannya. Katakan saja. Nina menarik napas panjang. Aku lihat Bayu malam sebelum dia hilang. Semua terdiam. Aku lewat mau ambil air. Dia berdiri di depan pintu dapur. Diam, kayak orang linglung. Aku panggil, tapi dia nggak jawab. Dia cuma muter badannya ke arahku, terus masuk dapur. Terus tanya Dava. Aku dengar seperti suara kunyahan, pelan, tapi jelas. Bukan suara orang makan biasa, tapi seperti sesuatu menelan. Dengan lambat, Rina menutup mulut. Ari menunduk, wajahnya pucat. Besok paginya, lanjut Nina, Bayu. Sudah, nggak ada, sunyi, menelan ruangan. Hanya suara kipas yang berputar. Beberapa hari kemudian, sekitar maghrib, Dava keluar untuk mengambil paket dari kurir. Ia melihat Busari berdiri di bawah pohon asam di halaman. Tangannya menenteng baskom kecil berisi cairan gelap. Dava berhenti jauh, mengintip di balik pagar. Busari menunduk pada sesuatu di tanah seolah sedang menyuapi makhluk yang tak terlihat. Bibirnya bergerak seperti melantunkan mantra. Hembusan angin membuat dedaunan berguguran cepat, padahal angin tidak kencang. Tepat saat itu, baskom di tangan Busari terangkat sedikit, seperti ada sesuatu yang menariknya dari bawah. Bukan manusia, bukan hewan. Sesuatu yang halus, tak terlihat mata biasa. Dava mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Nafasnya tercekat. Busari menoleh, senyumnya perlahan muncul. Tipis, teduh, terlalu teduh. Kamu sudah pulang, Dava? Tanyanya lembut. Sini, bantu ibu sebentar. Dava langsung berpura-pura tak melihat apapun dan menjawab, maaf bu, saya mau masuk dulu. Ia cepat masuk rumah. Tangannya dingin seperti habis diguyur es. Malamnya, mereka bertiga, Dava, Nina, Rina berdiskusi lirih. Ari tidak ada. Dia pulang terlambat. Aku rasa Busari sedang memenuhi syarat pesugihan, bisik Rina. Di kampungku dulu pernah ada cerita, daging kecil, sesajen, pohon tertentu. Itu semua seri-seri pesugihan yang mengambil tumbal. Dava menelan ludah. Kalian tahu tidak, pesugihan apa yang pakai daging manusia, tapi diolah sampai halus, sampai tidak terlihat wujud aslinya? Nina dan Rina saling tatap. Wajah mereka mengeras. Nina menjawab lirih, pesugihan kanibal halus. Dava merinding seluruh tubuhnya. Rina menambahkan, suaranya hampir tak terdengar. Makhluk yang diberi makan akan memberikan balasan. Uang lancar, properti baru, dan rumah kos yang selalu penuh. Sekarang semuanya masuk akal. Murah, selalu penuh. Penghuni sering hilang, tidak pernah diperiksa polisi. Penghasilan Busari yang mendadak naik. Semua itu bukan keberuntungan, itu tumbal. Pukul 10 malam, mereka masih tegang membahas rencana untuk keluar dari kos. Namun ketika jam menunjukkan pukul 11 lewat, Dava mulai gelisah. Biasanya jam segini Ari sudah pulang, gumam Dava. Nina mengeluarkan ponsel. Aku coba telepon. Nada sambung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Rina berdiri dan berjalan ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Motor Ari belum ada di parkiran. Mereka saling tatap. Perasaan yang sama melintas di kepala mereka. Apakah Ari menjadi tumbal berikutnya? Namun hal itu belum pasti sampai sesuatu terjadi. Pukul 1 dini hari, saat mereka bertiga masih berkumpul di kamar, tiba-tiba, tok, ada ketukan dari dapur. Bukan pintu utama, bukan jendela. Ketukan dari dalam dapur. Dava menegakkan tubuh. Jantungnya berdegup keras. Nina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rina bergetar sambil memegang lengan Dava. Ketukan itu kembali,
Lebih keras, tok, tok, tok. Lalu, Duff, suara itu serak, pelan, dan putus-putus, seperti suara seseorang yang sedang menahan sakit. Suara yang mereka kenal. Suara itu memanggil lagi. Duff, buka pintunya. Dan kali ini, mereka tidak ragu. Itu suara Ari. Atau sesuatu yang meniru suara Ari malam itu. Di kos murah yang selalu penuh itu, babak baru dimulai babak ketika mereka sadar bahwa mereka bukan sekadar penghuni. Mereka adalah calon suguhan berikutnya. Ketukan di dapur terus berulang, ritmis dan memaksa, seakan ruang itu sedang meminta seseorang keluar dan membuka pintu. Suasana di kamar menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar napas mereka yang tercekat dan suara jam dinding yang berdetak pelan. Tok, tok. Lalu suara itu muncul lagi. Dev, sini. Tolong. Nina menutup telinga. Tubuhnya gemetar. Rina merapatkan selimut sampai ke dada. Wajahnya pucat pasi. Dava sendiri tidak bisa bergerak. Jantungnya serasa mau pecah. Apa itu beneran Ari? Bisik Rina. Suaranya serak. Dava meneguk ludah. Sulit berkata-kata. Aku enggak tahu. Suara Ari yang mereka kenal memang mirip intonasi, nada, bahkan cara ia menyebut nama Dava. Tapi ada sesuatu yang salah. Suaranya seolah kosong, seperti tidak keluar dari paru-paru manusia, tapi dari lubang yang dalam dan lembab. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dava. Nina akhirnya berdiri. Namun tubuhnya goyah. Kita nggak bisa diem aja. Kalau itu Ari beneran dan dia butuh pertolongan. Rina menarik tangannya. Tapi kalau itu bukan Ari, Nin. Kalau itu sesuatu yang manggil supaya kita buka pintu. Suara itu berhenti. Hening. Hening yang menusuk. Lalu sesuatu menggores lantai dari arah dapur. Suara gesekan panjang seperti kuku panjang menyeret ubin. Mereka bertiga serempak menoleh ke arah pintu kamar. Grik, grik. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar Dava. Kemudian ketukan lembut. Tok, tok. Hanya 2 ketukan. Lalu suara yang sama, lebih pelan. Aku dingin. Dava memejamkan mata. Suara itu bukan hanya terdengar. Ia merasakan suara itu seperti bisikan langsung di belakang telinganya. Padahal tidak ada siapapun di sana. Rina mulai menangis kecil. Nina memegang bahunya, mencoba menenangkan, tapi tangannya sendiri bergetar. Mereka bertiga tidak bergerak sampai suara itu perlahan menghilang. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi suara, tidak ada gesekan. Setelah menunggu hampir 10 menit, Dava akhirnya berbisik, "Aku mau cek." Rina langsung menahan lengan Dava. "Jangan, kamu mau mati." Tapi Nina menghela napas panjang dan berdiri. "Kita cek bareng-bareng, tapi jangan buka pintu dapur. Kita cuma lihat dari jauh." Setelah saling tatap, mereka akhirnya menyepakati itu. Mereka membuka pintu kamar pelan-pelan. Koridor kos gelap. Lampu langit-langit berkedip seperti kehabisan listrik. Mereka berjalan bertiga, menahan napas, sampai tiba di ujung koridor mengarah dapur. Pintu dapur tertutup, seperti tidak pernah ada yang mengetuk. Namun, ada bekas goresan panjang di bawah pintu. Goresan itu melengkung seperti kuku atau tulang yang diseret, dan di sepanjang lantai ada bercak cairan gelap yang sudah mengering. Rina memegang dadanya. "Ya," Nina menunjuk sebuah benda kecil di dekat pintu. "It's UAPA." Dava mendekat, menunduk, dan matanya membesar. Itu adalah potongan karet gelang kecil berwarna oranye. Warna yang sama dengan gelang yang sering dipakai Ari untuk mengikat rambutnya saat bekerja di bengkel. Besok paginya, Nina mencoba menelepon nomor Ari berkali-kali. Tidak pernah
tersambung, selalu mati. Dava dan Rina pergi ke bengkel tempat Ari bekerja. Pemilik bengkel berkata, Ari tidak masuk sejak kemarin sore. Biasanya dia ngomong dulu kalau izin. Kata pemiliknya, ini tumben banget. Mereka bertiga saling pandang. Ketakutan yang semalam mereka rasakan kembali muncul lebih pekat, lebih nyata. Bu Sari tahu sesuatu, gumam Rina. Nina mengangguk. Bu Sari harus kita tanya. Sekarang, Dava menarik napas dalam. Oke, tapi kita hati-hati. Mereka menunggu Bu Sari duduk di ruang tengah sambil menata bungkus belanjaan. Senyumnya muncul seperti biasa, seolah dunia sedang baik-baik saja. Ada apa anak-anak? Tanyanya manis. Nina maju selangkah. Bu, Ari di mana? Dia hilang sejak kemarin. Ibu lihat dia pulang. Bu Sari menatap Nina lama, sampai senyumannya perlahan melebar. Saya tidak lihat dia. Jawabnya tenang. Mungkin dia sudah pulang ke kampungnya. Dava menggertakkan gigi. Ibu selalu bilang begitu. Setiap ada yang hilang. Rina memberanikan diri. Bu, semalam ada suara di dapur. Kayak ada yang minta tolong. Itu sih. Senyum Bu Sari tidak hilang. Namun matanya berubah lebih dingin, lebih gelap. Anak-anak, katanya pelan, kalian seharusnya tidak mengurus hal-hal yang bukan urusan kalian. Henning, ketiganya membeku. Bu Sari melanjutkan. Suaranya lembut tapi berbahaya. Beberapa pintu sebaiknya tidak dibuka. Dan beberapa suara lebih baik tidak direspons. Lalu ia berdiri, mengambil belanjaannya, dan berjalan menuju dapur dengan langkah pelan namun mantap. Dan saat melewati mereka, Bu Sari berkata dengan suara cukup keras untuk didengar, kalau kalian terus ikut campur, saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Rina langsung mundur beberapa langkah. Nina memeluk dirinya sendiri. Dava mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah dan rasa takut. Ketiganya tahu, Bu Sari tidak lagi berbicara sebagai pemilik kos. Ia berbicara sebagai penghubung sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, hujan turun deras. Dava tidak bisa tidur. Ia menatap jendela, mencoba memaksa matanya terpejam, sampai suara kecil terdengar dari halaman belakang. Cek, sek, seperti tetesan air, tapi berat, lengket, tidak wajar. Dava memberanikan diri mengintip dari balik tirai, dan saat kilat menyambar langit, ia melihat seseorang berdiri di dekat pohon asam. Bukan Bu Sari, bukan penghuni kos. Sosok itu kurus, songket keruh, seperti tulang dilapisi kulit. Tubuhnya sedikit membungkuk, kepalanya tertunduk, tangan panjangnya menggantung, terlalu panjang untuk ukuran manusia, dan dari kaki sosok itu menetes sesuatu yang gelap ke tanah. Cek, sek. Dava menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya kaku seperti batu. Sosok itu perlahan menoleh. Ke lehernya bergerak patah-patah, dan wajahnya terlihat sebentar saat kilat kedua menyambar. Mata cekung, kulit pucat, dan ada gelang karet oranye di pergelangan tangannya. Gelang yang sama, gelang Ari. Dava hampir jatuh mundur. Itu bukan Ari lagi. Apapun itu adalah sisa dari Ari, yang tersisa setelah suguhan pesugihan mengambil bagiannya. Sosok itu bergerak sedikit, seolah mencium udara. Lalu mulutnya membuka lebar, lebih lebar dari manusia normal, dan dari dalam rongganya terdengar suara serak yang sama seperti tadi malam. Dava menutup jendela sepat-sepat dan mundur ketakutan. Di luar, sosok itu berdiri diam, tidak bergerak lagi, hanya menunduk. Seperti menunggu. Dava menggigil di lantai kamar, menyadari kebenaran yang lebih
mengerikan dari semua dugaan dalam pesugihan kanibal halus. Tidak semua tumbal dimakan habis, beberapa dibiarkan hidup dalam bentuk lain untuk menjaga pintu antara dunia mereka dan makhluk yang diberi makan. Dan Ari kini menjadi penjaga itu. Setelah malam ketika Dava melihat sosok mirip Ari di halaman belakang, suasana kos berubah drastis. Bukan lagi sekadar menakutkan tetapi mengancam, seolah setiap sudut rumah mengintai mereka. Pagi itu, mata Dava sembab dan merah. Ia tidak tidur sama sekali. Ketika ia keluar kamar, Nina dan Rina sudah duduk di meja makan. Wajah mereka sama lelahnya. "Dav, kamu juga nggak tidur?" tanya Nina. Dava menggeleng. "Aku, sesuatu." Semalam, ia tidak langsung menjelaskan semuanya, karena takut mereka tidak sanggup menerima. Namun ketika matanya bertemu mata Rina, gadis itu seperti bisa membaca ketakutannya. "Kamu lihat Arya," bisiknya. "Dav." Va terdiam. Rina menutup mulutnya, tubuhnya membeku. Nina menggigit bibir, lalu berkata lirih, "Aku juga mimpi aneh. Seperti ada yang berdiri di depan kamar Bayu, mengetuk pelan, terus menghilang." Kamar Bayu, seketika tubuh mereka merinding bersamaan. Siang hari, ketika penghuni lain kuliah, Nina kembali dari minimarket di depan gang dan melihat sesuatu yang janggal. Gembok kamar Bayu yang seminggu ini selalu terkunci, menggantung rusak, seolah dicongkel dari dalam. Ia langsung memanggil Dava dan Rina. Ketiganya berdiri memandangi pintu itu, bingung sekaligus takut. "Siapa yang buka?" tanya Rina. Suaranya hampir tak terdengar. Dava mendekat, meneliti gembok yang patah. "Ini bukan dipotong, ini kayak dipaksa dari dalam." Nina menelan ludah. "Kita cek nggak?" Rina langsung menggeleng cepat. "Enggak. Jangan. Kamu lupa suara ketukan semalam." "Justru itu," jawab Nina pelan. "Kalau ada sesuatu di dalam, kita harus tahu." Keheningan panjang menyelimuti mereka bertiga. Akhirnya, Dava menarik napas panjang. "Kita," tapi pelan-pelan pintu kamar Bayu dibuka. Bau apek langsung menusuk hidung mereka. Ruangan gelap, tirai tertutup rapat, tidak ada apa-apa, hanya kasur kosong, meja berdebu, dan lemari tua. Semuanya tampak seperti ditinggalkan lama. Tapi ada sesuatu yang berubah. Lantai dekat pojok kamar tampak basah, dengan cipratan kecil seperti jejak tangan atau kaki. Kecil, tidak beraturan, dan di tembok tepat di bawah jendela terdapat goresan kecil seperti cakaran kuku. Astaga, Rina menutupi mulut Nina merinding, kayak ada yang berusaha keluar. Dava menatap jejak basah itu, atau ada yang berusaha masuk. Dava menyalakan lampu. Nina berjalan mendekati lemari, ingin mengecek apakah ada barang yang tertinggal. Tapi saat ia memegang gagang lemari, tok, 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 ada ketukan dari dalam lemari. Nina langsung mundur 2 langkah, hampir menabrak Dava. "Apaan itu?" serunya panik. Mereka bertiga saling pandang, wajah ketakutan. Namun ketukan itu kembali, tok, tok, pelan, seperti seseorang yang lemas. Lalu suara kecil, serak, seperti keluar dari mulut yang hampir kering. "Buka." Rina memucat sepenuhnya. Jangan itu." Ari, Nina menahan napas. "Atau Bayu." Dava menggenggam tangan Nina dan Rina. Kita keluar sekarang." Namun saat mereka hendak pergi, lemari itu berguncang pelan, seperti sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Grik, pintu lemari bergerak sedikit.
Teriakan pelan keluar dari balik celah kayunya. Sakit. Tolong. Rina menutup telinga sambil menangis. Nina kaku. Dava memaksa diri menatap lemari tersebut dan ia melihat sesuatu keluar sedikit dari celah bawah lemari. Bukan tangan, bukan kaki, tapi rambut tipis, kusut, basah. Seperti seseorang yang terjepit dan mencoba meraih udara. Dava langsung menarik Nina dan Rina, dan mereka bertiga berlari keluar kamar Bayu tanpa menoleh lagi. Begitu berada di lorong, pintu kamar Bayu tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras, brok, dan dari dalam terdengar bisikan serak, "Jangan tinggalkan aku." Mereka bertiga langsung lari ke kamar Dava, menutup pintu, dan menangis dalam ketakutan. Sore harinya, Busari pulang membawa belanjaan yang lebih banyak dari biasanya. Kantongnya penuh, seolah ia menyiapkan sesuatu. Ia melihat ketiga anak itu yang tampak linglung dan pucat, lalu tersenyum-senyum dingin yang menusuk jantung. "Kalian buka kamar Bayu, ya?" tanyanya pelan. Tidak ada dari mereka yang menjawab. Busari berjalan mendekat, langkahnya lambat, tapi setiap langkah terdengar menekan. "Aku sudah bilang." Suaranya datar. Ada pintu yang tidak boleh dibuka. Ia berhenti tepat di depan Dava. Matanya menatap tajam tanpa berkedip. "Kalau kalian terus ikut campur," lanjutnya, "kalian akan bernasib sama seperti mereka." Nina mundur terkejut. Bu, sorry. Kita cuma..." "Cukup." Nada suaranya berubah tajam. "Mulai malam ini, kalian tidak boleh keluar kamar kecuali saya izinkan." Rina protes. "Bu, kita bukan anak kecil." Busari menatapnya dengan sorot yang membuat Rina membeku. "Ini demi keselamatan kalian," katanya manis, karena dia mulai lapar lagi. Dava langsung terdiam. Nina menutup mulutnya. Rina merinding sekujur tubuh. Siapa dia? Makhluk apa yang lapar? Apa yang sedang dipersiapkan? Busari menaruh belanjaannya di dapur, dan sebelum pergi ke kamarnya, ia berkata tanpa menoleh, "Malam ini jangan buka pintu, jangan dengarkan apapun, dan jangan panggil nama siapapun." Pintu kamar Busari tertutup, dan baru setelah ia masuk, mereka sadar bahwa salah satu belanjaan Busari tadi adalah ember kecil berisi gumpalan daging mentah, meneteskan cairan merah, dan baunya sangat familiar. Bukan daging ayam, bukan daging sapi, tapi bau yang pernah Dava cium di meja sajian beberapa hari lalu. Bau yang seperti daging manusia. Malam itu, mereka bertiga berkumpul di kamar Dava. Seperti biasa, lampu sengaja dipadamkan, hanya menyisakan cahaya ponsel. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki, pelan, menyeret Shrek. Shrek, suara itu berhenti tepat di depan kamar. Rina menutup mulutnya dengan bantal. Nina memeluk lutut, tubuh gemetar. Dava menahan napas. Kemudian, ketukan pelan di pintu mereka. Tok, tok, bu, sorry. Mac look it too. Ari Bayu. Tidak ada yang berani menebak. Lalu suara itu muncul. "Riana, buka a." Pintunya a. Rina tersentak. Air mata langsung jatuh. Itu suara ibunya. Suaranya sangat jelas. "Tidak." Rina berbisik. Tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, ibuku, bukan di sini." "Rina," kata Dava tegang. "Itu bukan ibumu." Suara itu memanggil lagi. Lebih sedih, lebih meyakinkan. "Nak, buka pintu." "Ibu." Rina hampir berdiri, tapi Nina menahan lengannya kuat-kuat. "Enggak, itu bukan manusia." Ketukan berubah menjadi gesekan. Sesuatu mengelus pintu kamar dari luar. Srek, srek, seperti kuku panjang menyusuri kayu. Suara itu berubah, tidak lagi lembut, tidak lagi menyerupai manusia. "Buka
pintu berguncang, lampu koridor luar berkedip. Rina menengius. Nina memejamkan mata. Dava menggenggam tangan keduanya. Hingga akhirnya suara itu berhenti. Langkah kaki menjauh. Pelan meninggalkan lorong. Hening kembali menyelimuti kos itu. Mereka bertiga saling tatap. Nafas tersengal. Rasa lega tidak benar-benar datang. Karena sekarang mereka sadar. Makhluk itu tidak lagi bersembunyi. Makhluk itu sudah mengincar mereka secara langsung. Dan yang lebih menakutkan, makhluk itu bisa meniru suara siapa pun, bahkan orang yang paling mereka sayangi. Bab ini berakhir dengan satu kalimat yang terlintas di benak mereka bertiga. Jika malam kedua saja seperti ini, bagaimana malam-malam berikutnya? Malam itu Semarang diguyur hujan deras. Suara rintik hujan di atap sengkos membuat suasana makin mencekam. Bau tanah basah bercampur dengan aroma apek dari dalam bangunan. Galang sudah bertekad untuk tidak tidur. Ia duduk tegak di ranjangnya, memegang ponsel dengan lampu senter menyala. Napasnya pendek-pendek. Pikirannya dipenuhi bayangan suara ketukan misterius di kamar kosong nomor B7. Kamar yang seharusnya tidak ditempati siapapun. Tapi selama 2 malam berturut, Galang mendengar seseorang berjalan, menyeret sesuatu, lalu seperti menggesek lantai dengan kuku panjang. Padahal semua penghuni tahu kamar itu sudah disegel sejak terakhir kali ada mahasiswa yang hilang. Hujan semakin deras, dan pada waktu yang sama suara itu muncul lagi, pelan, teratur, seperti langkah kaki seseorang yang pincang. Tok, tok. Langkah itu terdengar dari arah lorong yang gelap menuju kamar Galang. Tubuh Galang menegang. Ia menajamkan pendengaran sambil memegang napas. Ketukan itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu suara berdesis lirih. Bukan. Yang ini. Galang langsung merinding. Suara itu seperti berasal dari tenggorokan yang rusak parau. Dalam, tapi terdengar sangat dekat. Ia menutup mulutnya, takut kalau napasnya terdengar dari luar. Beberapa detik kemudian, ketukan terdengar lagi, bergerak menuju kamar B7. Kamar yang paling ia takuti. Hujan membuat suasana semakin tidak jelas, antara suara nyata dan halusinasi. Tetapi Galang tahu, suara itu bukan halusinasi. Dan saat ketukan itu berhenti di depan kamar B7, pintunya berderit membuka sedikit. Galang refleks, berdiri dari kasur, mendekati celah pintu kamarnya, lalu mengintip ke lorong. Lorong gelap, lampu kuning temaram di ujung terlihat berkedip-kedip. Tapi ada satu hal yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Ada bayangan tinggi, kurus, dan membungkuk berdiri di depan kamar B7. Bahunya naik turun seperti sedang mencium udara. Lengan kirinya menggantung panjang, tidak normal, hampir menyentuh lantai, sedangkan tangan kanannya perlahan-lahan mendorong pintu B7 agar terbuka lebih lebar. Galang memegangi dadanya yang berdebar kacau. Ia ingin berlari, ia ingin berteriak, tapi kakinya membeku menancap ke lantai. Tiba-tiba, seorang tangan memegang bahu Galang dari belakang. Galang spontan mau menjerit, tapi suara itu menahannya. Jangan keras-keras, aku sudah mendugamu bakal begadang malam ini. Galang menoleh. Pak Rendi berdiri di belakangnya, tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak menenangkan sama sekali. Pak, itu apa? Galang hampir tidak bisa bicara. Pak Rendi menatap lorong tanpa ekspresi. Yang kau lihat itu penghuni lama. Dia tidak pernah pergi dari sini. Galang membelalak. Penghuni lama, maksudnya korban yang hilang. Pak Rendi menarik nafas panjang. Galang, ada hal yang lebih rumit dari itu. Kamu tidak seharusnya melihatnya, tapi karena kamu sudah melihat,
Ia menatap Galang dengan mata tajam yang membuat perut Galang mual. "Kamu harus ikut ke kamar B7. Galang mundur selangkah. Tidak, Pak. Saya mau pulang sekarang." Pak Randy justru tersenyum ramah senyum yang justru makin mengerikan. Tidak ada yang keluar dari kos ini kalau belum waktunya. Sebelum Galang bisa menolak, bayangan tinggi di depan kamar B7 tiba-tiba bergerak cepat. Kepalanya berputar separuh lingkaran, memperlihatkan wajah hancur yang seperti daging direbus, terlalu lama lembek, mengelupas, dan matanya kosong namun hidup. Wajah itu menghadap ke arah Galang, dan seolah mendapat sinyal dari sesuatu. Makhluk itu mendesis. "Tubuh baru." Galang jerit, tapi teriakan itu tenggelam oleh suara petir yang menggelegar. Makhluk itu melangkah cepat menuju arah Galang. Gerakannya aneh, seperti loncatan patah. Suaranya berdecit di lantai basah. Galang lari masuk kamarnya dan mencoba menutup pintu, tapi Pak Randy menahan pintunya dari luar. "Galang, jangan mempersulit. Kalau kamu tidak mau masuk ke B7, secara sukarela, dia yang akan menyeretmu." Galang mendorong pintu sekuat tenaga. "Pak, apa salah saya? Kenapa saya?" Pak Randy hanya menjawab perlahan, "Karena kau tinggal di sini. Itu saja sudah cukup." Dalam kepanikan, Galang melihat jendela kamarnya. Lantai 2, kukap tinggi. Cukup berbahaya, tapi tetap lebih baik daripada mati di dalam kos ini. Makhluk itu sudah hampir di depan pintunya. Nafasnya terdengar seperti orang tersengal dengan dada berlubang. Galang mengambil keputusan, nekat melompat keluar dari jendela. Ia menendang pintu, membuat Pak Randy terkejut sesaat, lalu berlari ke arah jendela dan langsung melompat. Tubuhnya menghantam tanah basah. Sakit bukan main, tapi ia masih bisa bangkit. Dan dalam hujan deras, tanpa menoleh lagi, Galang berlari keluar dari area kos, basah kuyup. Sementara suara makhluk itu meraung di belakang, seolah marah kehilangan mangsa. Namun saat ia menoleh terakhir kali dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Pak Randy berdiri di bawah atap, memandang Galang yang kabur, sambil tersenyum puas. Seolah Galang memang seharusnya kabur, seolah ini baru bagian dari rencana lebih besar. Galang berlari menembus hujan malam itu, dengan tubuh gemetar hebat. Air hujan bercampur keringat, membuat bajunya lengket di kulit. Namun ia tak peduli. Nafasnya tersengal, lututnya sakit, karena terhantam saat ia melompat dari lantai 2. Tapi hanya satu hal yang membuatnya terus bergerak. Ketakutan untuk mati. Suara raungan makhluk dari dalam kos masih menggema, meski semakin jauh. Galang tak tahu apakah makhluk itu benar-benar mengejarnya atau hanya marah karena kehilangan suguhan. Kata yang diucapkan makhluk itu dengan suara menggelegar dan penuh kelaparan. Setiap kali petir menyambar, Galang menengok ke belakang, memastikan tak ada siluet tinggi kurus yang mengikuti. Tapi rasa paranoid menghantamnya tanpa henti. Ia merasa seakan bayangan itu kapan saja bisa muncul dari gelap. Setelah hampir 10 menit berlari tanpa arah, ia tiba di pertigaan kecil dekat jalan raya. Tubuhnya benar-benar lemas. Namun saat ia hendak mengatur napas, sebuah motor berhenti mendadak di depannya. Pengendara itu membuka helm. Wajahnya dikenali Galang, Raka, teman kampusnya, yang kebetulan kos tak jauh dari sana. "Galang, astaga, lo kenapa basah kuyup begini? Lo jatuh? Lo kecelakaan?" Galang tak bisa langsung menjawab. Saking paniknya, kata-katanya tersendat. "Rak, gue harus pergi dari kos itu sekarang." Raka langsung turun dari motor dan mendekat. "Tenang dulu, duduk. Duduk." Ia menepuk bahu Galang, lalu melihat sekitar. "Mana pemilik kos lo? Ada yang ngejar lo?" Galang menggeleng cepat. "Raka, gue lihat sesuatu. Ada makhluk. Ada orang yang udah mati, tapi jalan lagi. Di kamar B7,
Itu bukan manusia. Rocketeer diam. Tatapannya berubah antara ragu dan bingung. Galang, gue tahu lo lagi stres kuliah, tapi gue nggak halu. Rak, Galang memotong dengan suara hampir teriak. Gue lihat sendiri. Wajahnya kayak dicabik, matanya putih semua, tubuhnya kurus kayak tinggal tulang. Dan Pak Randy, dia yang bawa makhluk itu. Raka tersenyum kaku. Auk, kita ngomong di tempat aman aja. Lo ikut gue dulu. Yuk. Galang mengangguk, masih ketakutan. Ia naik ke motor Raka, memeluk punggung temannya erat-erat. Motor melaju menembus hujan malam. Suara mesin dan angin membuat Galang sedikit tenang. Sedikit. Namun setelah beberapa menit, Raka tidak mengarah ke kontrakannya. Jalannya berbelok ke jalur yang lebih sepi. Semakin gelap, makin menjauh dari keramaian. Galang mulai curiga. Rak, kita mau kemana? Raka tidak menjawab. Hanya terlalu diam. Raka, nada Galang menegang. Motor terus melaju, menelusuri area belakang kampus, daerah yang jarang dilewati orang. Galang merinding. Rak, lo dengar gue gak? Baru setelah hampir 2 menit sunyi yang mencekik, Raka akhirnya bicara. Gua dengar, Lang. Suara Raka terdengar datar, terlalu datar. Lalu ia menambahkan sambil terus mengendarai motor ke arah komplek bangunan tua. Gue cuma mau pastiin lo gak kabur terlalu jauh. Galang tersentak, matanya membesar. Apa maksud lo? Raka menghentikan motor di depan sebuah gedung kosong yang gelap, bekas gudang kampus yang sudah lama tak dipakai. Ia turun perlahan, kemudian menoleh ke Galang. Tatapannya kosong dan senyumnya sama seperti senyum Pak Randy. Senyum orang yang sudah tidak sepenuhnya manusia. Galang, Raka berkata pelan. Lo itu terpilih, bukan kebetulan lo kos di sana. Galang mundur selangkah, gemetar setengah mati. Raka, lo, jangan bercanda. Aku gak bercanda. Raka mendekot. Langkahnya perlahan, seperti sedang menenangkan hewan liar. Aku cuma mau bantu prosesnya. Lebih cepat, lebih bersih. Makhluk itu suka kalau tubuh baru masih segar. Galang pucat seketika. Raka juga bagian dari pesugihan. Galang langsung berbalik untuk lari. Tapi Raka lebih cepat. Ia menarik jaket Galang dari belakang, menjatuhkannya ke tanah licin. Jangan lari, Galang. Nadanya lembut, tapi mengerikan. Udah dari awal lo dipilih. Galang meronta sekuat tenaga. Raka, lo waras enggak? Lepasin. Raka menahan bahu Galang sambil berbisik. Ini bukan tentang gue atau lo. Ini tentang perjanjian. Dan lo benar-benar cocok jadi suguhan. Muda dan gampang takut. Tibit. Sesuatu bergerak dari balik gedung tua. Suara gesekan besi. Lalu napas panjang, berat, dan basah. Galang membeku. Raka hanya tersenyum tipis. Dalam kegelapan itu, tampak siluet tinggi kurus bergerak. Persis makhluk yang ia lihat di kamar B7. Ia mengikuti Galang. Dan kini, ia berhasil menemukan mangsanya kembali. Galang berteriak sekuat mungkin. Teriakan yang menggema di tengah hujan. Namun, tidak ada siapapun yang akan mendengarnya. Hujan masih turun deras ketika Galang berusaha merangkak mundur, menjauh dari Raka dan makhluk mengerikan yang kini berdiri di depan gudang tua itu. Napas Galang patah-patah, tubuhnya gemetar, dan pakaiannya penuh lumpur. Dunia seolah mengecil, menyisakan hanya 3 hal: dirinya, Raka, dan sosok kelaparan yang makin mendekat. Makhluk itu melangkah perlahan, namun setiap langkahnya menghasilkan suara basa seperti daging yang diseret. Tubuhnya kurus, kulitnya mengelupas, dan setiap tarikan napasnya terdengar seperti seseorang yang mencoba bernafas dengan paru-paru yang telah busuk separuh.
Galang ingin lari, bahkan merangkak pun tak bisa cepat. Kakinya terpeleset lumpur, membuat tubuhnya jatuh kembali. Raka mendekat sambil tersenyum samar. Gue minta maaf, Lang. Kalau lo harus tahu semuanya dengan cara begini. Ia berdiri di samping Galang, menatap makhluk itu dengan pandangan tenang dan bangga. Galang memaksa bersuara, meski tenggorokannya terasa kering. Raka Lau, kenapa lo ikut-ikut pesugihan gila ini? Raka menatapnya. Ada sedetik rasa bersalah di wajahnya, namun cepat hilang. Gue cuma mahasiswa perantauan yang butuh tempat tinggal. Kos itu murah. Awalnya gue cuma ingin hemat, tapi waktu gue tahu rahasianya, Pak Rendi bilang kalau gue mau ikut, hidup gue bakal aman, kuliah gue lancar, bahkan masa depan gue dijamin. Cuma butuh satu hal: tutup mulut dan bantu kalau ada penghuni baru terpilih. Galang menggeleng, hatinya hancur. Kita temen. Raka tersenyum getir. Justru karena itu gue pengen proses lo cepat, biar gak terlalu sakit. Makhluk itu kini tinggal beberapa langkah dari mereka. Kepalanya bergerak-gerak seperti mengendus. Suara geramnya menyayat malam. Tubuh baru Galang menutup mata. Ia pasrah. Ia tidak punya tenaga menghadapi makhluk sebesar itu. Dan Raka jelas tidak akan membantunya. Namun saat makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan kaku untuk meraih, Galang tiba-tiba sebuah suara keras memecah malam. Jangan sentuh dia. Dari arah kiri, seseorang berlari dengan payung patah di tangan. Entah bagaimana ia berani datang ke tempat ini. Alif, sahabat dekat Galang sejak awal kuliah. Orang terakhir yang tahu Galang tinggal di kos itu. Alif berlari dan memukul tubuh makhluk itu dengan payung. Meski jelas serangannya tak seberapa, namun makhluk itu tersentak, mundur sedikit karena terkejut. Raka mengumpat dan menoleh. Alif, lo ngapain di sini? Alif mengabaikannya dan segera menarik Galang berdiri. Ayo, kita kabur sekarang. Galang hampir tidak bisa berdiri, tapi Alif menopangnya. Mereka mundur perlahan. Namun saat langkah mereka menjauh, makhluk itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan memecah hujan. Janggaken. Dalam sekejap, makhluk itu melompat ke arah mereka. Raka berteriak, "Jangan sakiti dia." Itu suguhan. Tapi terlambat, makhluk itu memukul Raka ke samping, seolah ia bukan siapa-siapa. Tubuh Raka terpental ke dinding gudang dan pingsan seketika. Lalu makhluk itu kembali menatap Galang dan Alif. Semuanya terasa lambat. Hujan, petir, nafas Galang, suara langkah makhluk itu, hingga tiba-tiba lampu menyala dari arah jalan. Suara klakson mobil membelah gelap. Sebuah mobil hitam menabrak makhluk itu dari samping dengan kecepatan tinggi. Dua makhluk itu terpental jauh. Tubuhnya menghantam pohon besar. Bagian tubuhnya patah tak wajar, namun ia masih bergerak, merangkak marah. Pintu mobil terbuka. Seseorang keluar dengan senter besar di tangan. Pak Rendi. Wajahnya basah kena hujan, tetapi tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Di wajahnya tampak jelas marah, panik, dan putus asa. Galang, kamu bikin masalah besar. Itu makhluk bukan untuk dibawa keluar area kos. Galang menatap Pak Rendi dengan ngeri. Pak, Papa mau apa? Kenapa saya? Pak Rendi mendekat sambil memegang semacam botol keramik tua. Perjanjiannya terancam. Kamu kabur, kamu memicu insting makhluk itu. Sekarang kalau dia membunuh orang di luar daftar, aku yang bayar harganya. Alif berdiri di depan Galang, melindungi temannya. Jangan sentuh dia. Namun Pak Rendi tak peduli. Ia membuka tutup botol keramik itu. Aroma menyengat keluar seperti bau darah lama dan belatung. Makhluk itu yang tadi tertabrak tiba-tiba menegang dan menoleh.
lalu merangkak cepat kembali ke arah mereka. "Masuk." Pak Rendy berbisik. Aku panggil dia pulang. Makhluk itu melompat ke arah Pak Rendy. Namun pria itu mengangkat botol keramik dan mengucapkan mantra. Tiba-tiba, makhluk itu berteriak keras. Tubuhnya bergeliat seperti tersedot sesuatu. Galang dan Alif hanya bisa menatap ngeri. Makhluk itu perlahan masuk ke dalam botol. Tulang-tulangnya patah. Tubuhnya menciut. Wajahnya terlipat. Hingga akhirnya, ia lenyap masuk sepenuhnya. Pak Rendy menutup botol itu cepat, lalu menatap Galang dengan amarah yang membara. "Tahu tidak, kamu hampir menghancurkan hidup saya. Makhluk itu makan untuk saya, menjaga rezeki saya, menjaga properti saya. Dan sekarang kamu." Namun kalimatnya terputus. Raka, yang tadi pingsan, bangkit dan menyeret tubuhnya, mendekati Pak Rendy dari belakang. "Pak, jangan." Dia, namun langkah Raka goyah dan ia jatuh tepat di depan Pak Rendy. Galang dan Alif hanya bisa melihat. Raka menatap mereka dengan mata penuh rasa bersalah, lalu ambruk. Pak Rendy menggertakkan gigi. Sudah terlambat. Dia sudah terlalu dekat dengan Ritus. Dia akan jadi bangkai hidup kalau tidak diberikan sebagai suguhan. Lebih baik begini. Galang merinding. Raka mati begitu saja demi pesugihan. Pak Rendy menatap Galang sekali lagi. "Aku akan ambil kamu kapanpun aku mau." Ia berbalik, namun sebelum langkahnya pergi, petir menyambar pohon di belakang gudang, membuat tanah longsor kecil. Pak Rendy kehilangan keseimbangan. Botol keramik terlepas dari tangannya. Botol itu jatuh, retak, pecah. Suara jeritan makhluk itu keluar dari dalam, seperti hewan yang dilepas dalam keadaan marah. Namun tidak ada yang muncul. Hanya angin panas lewat sebentar, lalu sunyi. Pak Rendy panik. Tidak, itu perjanjian. Kalau wadahnya pecah, petir menyambar lagi, dan sesuatu menyentuh bahu Pak Rendy dari belakang. Bukan Galang, bukan Alif, bukan Raka. Pak Rendy menoleh perlahan dan wajahnya membeku ketakutan. Makhluk yang selama ini ia beri makan kini berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya wajahnya membusuk, namun matanya menatap Pak Rendy dengan dendam ribuan hari. Perjanjian telah rusak, wadah telah hancur, dan makhluk itu bebas, tanpa tuan, tanpa batas. Galang memalingkan wajah saat makhluk itu merenggut tubuh Pak Rendy, menyeretnya ke dalam gelap. Suara jeritan Pak Rendy pecah malam itu, lalu menghilang selamanya. Hujan perlahan mereda, tinggal sisa samar raungan dari arah gudang, lalu sunyi total. Beberapa jam kemudian, polisi datang setelah Alif menghubungi aparat. Gudang ditemukan kosong, tidak ada jejak makhluk, tidak ada tubuh Pak Rendy, tidak ada Raka. Yang tersisa hanya lumpur, hujan, dan kecacatan bangunan yang seolah menyimpan rahasia. Kos itu ditutup permanen. Semua penghuni dipindahkan, dan nama kos tersebut dulu terkenal karena murah dan selalu penuh perlahan hilang dari pembicaraan mahasiswa Semarang. Galang dan Alif pindah ke tempat lain. Mereka jarang membahas malam itu. Namun terkadang, saat hujan turun deras, Galang terbangun karena mendengar sesuatu dari luar jendela. Suara langkah pelan menyeret, seolah seseorang sedang mencari tubuh baru. Dan setiap kali itu terjadi, Galang cuma bisa memejamkan mata, berharap makhluk itu tidak pernah menemukan jalan ke tempat tinggalnya yang baru.